Woo! I'm so very excited for this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meli Hidayanti dari Program Studi Pendidikan IPS 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu dalam mata kuliah White Collar Crime atau kejahatan kerah putih. Berikut ada beberapa buku yang akan saya review. Saya membeli buku ini dalam bentuk e-book atau buku internet. Saya membelinya melalui internet. Jadi filenya ada di dalam laptop saya, seperti itu. Baik, buku pertama dengan judul Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap dalam Praktek. Buku ini ditulis oleh Firman Wijaya. Nah, penerbitnya adalah Penaku. Buku dengan cetakan pertama. Buku ini terbit pada tahun 2011 dengan menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Jumlah halaman 225. Lalu ukuran dari buku ini adalah 13,20, sedangkan beratnya adalah 300 gram. Berikut akan saya paparkan daftar isi dari buku ini. Dalam buku ini terdapat dua bagian. Bagian pertama, di bawahnya ada kerangka teoritis. Lalu masuklah ke bab pertama. Bab pertama dengan judul Pengertian Delik Penyalahgunaan Jabatan, sedangkan bab 2 tolak ukur dan tanggung jawab tindakan jabatan. Pada bab selanjutnya adalah unsur penyalahgunaan jabatan sebagai delik tindak pidana korupsi. Lalu bab keempat ada delik suap dan relasinya dengan penyalahgunaan jabatan. Nah, masuk ke bagian kedua. Bagian kedua dengan judul Praktek Peradilan Korupsi Penyalahgunaan Jabatan dan Suap. Dalam bagian kedua terdapat juga banyak bab. Bab pertama adalah penyalahgunaan jabatan Gubernur Kalimantan Timur. Lalu bab kedua penyalahgunaan jabatan penggunaan dana Badan Pengelolaan Tabungan Wajib Prajurit atau TNI AD. Lalu selanjutnya ada bab 3 yaitu penyalahgunaan jabatan Gubernur Sulawesi Utara ketika menjadi pengacara. Lalu bab 4 ada penyalahgunaan jabatan pemberian kredit oleh Dirut Bank Mandiri. Bab kelima ada penyalahgunaan jabatan Gubernur Nanggoro Aceh Darussalam Abdullah Puteh. Bab 6 kasus suap dalam pengadaan kantor komisi yudisial. Sedangkan bab 7 kasus suap Hakim Herman dalam perkara jam sostek. Dan bab selanjutnya adalah penutup. Setelah penutup ada daftar pustaka. Penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk penyimpangan dalam jabatan atau pelanggaran resmi adalah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dalam kapasitas resmi yang mempengaruhi kinerja tugas-tugas resmi. Dalam jabatan sering menjadi alasan untuk pemecatan pejabat yang dipilih dengan undang-undang atau pengingat pemilihan. Penyalahgunaan kekuasaan juga bisa berarti seseorang menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi mereka. Dalam buku ini, penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan merupakan sebagai salah satu unsur penting dari tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan tersebut disebabkan karena kebijakan publik yang hanya dipandang sebagai kesalahan prosedur dan administratif. Akan tetapi, apabila dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang berakibat pada kerugian ekonomi dan keuangan negara, maka sesungguhnya itu adalah tindak pidana. Persoalan korupsi yang terjadi dari penyalahgunaan jabatan
terkait dengan kompleksitas masalah moral dan sikap mental, masalah pola hidup, kebutuhan, serta kebudayaan dan lingkungan sosial. Masalah kebutuhan atau tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial ekonomi, masalah struktur atau sistem ekonomi, masalah sistem atau budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi atau prosedur administrasi termasuk sistem pengawasan di bidang keuangan dan pengelolaan publik. Adapun kelebihan dari buku ini yaitu mengenai penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, di mana pada bagian kedua terdapat contoh kasus-kasus dari penyalahgunaan jabatan oleh beberapa pejabat daerah seperti itu. Misalnya di sini disebutkan penyalahgunaan jabatan Gubernur Sulawesi Utara yang menjadi pengacara. Itu ada di bab 3 di bagian kedua. Selain hal tersebut, kelebihan dari buku ini adalah dilihat dari kegayutan setiap paragraf, di mana paragraf pertama dengan paragraf selanjutnya itu menyambung gitu. Jadi orang-orang yang membaca buku ini akan terus merasa penasaran dengan kalimat selanjutnya, dengan persoalan selanjutnya pada paragraf yang selanjutnya seperti itu. Dalam buku yang berjudul Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap dalam Praktek yang dikarang oleh Firman Wijaya memiliki kekhasan buku. Jadi setiap buku pasti memiliki kekhasan mereka masing-masing. Nah, dalam buku ini mengkaji mengenai penyalahgunaan jabatan dan suap dalam praktek. Buku ini membahas mengenai penyalahgunaan jabatan dan juga prakteknya, sehingga pembaca mengetahui juga bagaimana sih sebenarnya penyalahgunaan jabatan ini dalam prakteknya di lapangan sehari-hari, di dunia sesungguhnya seperti itu. Kekhasan buku ini juga menyertakan contoh-contoh yang konkret, contoh-contoh yang nyata dari berita begitu. Sehingga yang diharapkan untuk pembaca itu adalah mengetahui ini loh masalah yang kita hadapi, penyalahgunaan jabatan itu nyata loh, dan banyak terjadi di sekitar kita seperti itu. Lalu juga penulis juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kemutakhiran buku. Suatu ilmu dikatakan mutakhir jika ilmunya masih berlaku hingga sampai saat ini gitu. Sedangkan dan buku ini diterbitkan pada tahun 2011. Menurut saya buku ini masih dikatakan mutakhir karena berisikan materi yang terus ada hingga saat ini, yaitu penyalahgunaan jabatan. Dan buku ini menjelaskan contoh konkret sehingga menurut saya itu sangat-sangat mutakhir karena beberapa permasalahan yang dibahas dalam buku ini ada di dalam media berita seperti itu, dan bisa menjadi acuan untuk sumber-sumber bagi yang ingin menulis karya tulis. Ini bisa menjadi acuan yang baik. Maka dapat disimpulkan isi dari buku ini adalah keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 99 awalnya diharapkan memperjelas dan mempertegas apa saja yang disebut korupsi dan perilaku korupsi lainnya. Namun ternyata upaya mempermudah pengertian korupsi lewat undang-undang bukanlah hal yang mudah. Berbagai tipolog korupsi dalam undang-undang tersebut justru menimbulkan berbagai dimensi pandangan yang saling kontradiktif di dalam praktek peradilan. Suap dan penyalahgunaan jabatan masih saja sebagai delik hegemoni atau favorit yang mendominasi kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh badan peradilan.
Nah, buku ini sengaja diterbitkan sebagai monitoring terhadap berbagai perspektif putusan-putusan hakim terkini mengenai delik korupsi dan penyalahgunaan jabatan serta landasan teoritis baik hukum material maupun hukum formulirnya. Baik, selanjutnya ada buku kedua yaitu berjudul Kleptokrasi, Persekongkolan Birokrat Korporat sebagai Pola White Collar Crime di Indonesia. Buku ini ditulis oleh Muhammad Mustafa. Halaman buku ini berjumlah 232 halaman. Buku ini merupakan cetakan pertama dan diterbitkan pada tahun 2010. Ukuran dari buku ini adalah 13,5 dikali 20,5 cm. Buku ini juga memiliki ISBN dengan nomor 978 602 8730 006. Harga dari buku ini jika kita membeli cetak adalah 52.000. Kleptokrasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki status tinggi di dalam jabatannya, yang umumnya berupa konspirasi antara korporat dengan birokrat atau pengusaha. Buku ini memberikan bahasan yang cukup lengkap untuk memahami pola kleptokrasi sebagai bagian dari studi kriminologi, baik tentang konsep dasar, tipologi, ciri kodratnya, dan bagaimana proses hukum yang pernah dilakukan untuk kleptokrasi ini. Kleptokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kleptes atau pencuri, dan kratos atau kuasa. Kleptokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan para pencuri. Adalah istilah yang mengacu pada sebuah bentuk pemerintahan yang mengambil uang pungutan atau pajak yang berasal dari publik atau rakyat untuk memperkaya kelompok tertentu dan diri sendiri. Pemerintahan ini umumnya tidak jauh dari praktik-praktik korupsi, kezaliman, dan kriminalisasi. Buku ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para pembaca. Lalu yang kedua adalah kegayutan dalam setiap paragrafnya itu sangat sempurna, dan pembaca juga menikmati tulisan yang ditulis oleh penulis. Dan yang ketiga adalah contoh dari buku ini itu sangat konkret sehingga pembaca dapat membayangkan bagaimana sih kleptokrasi ini berjalan seperti itu. Kemudian ciri khas yang dimiliki oleh buku Kleptokrasi yang dikarang oleh Muhammad Mustafa adalah covernya yang sangat menarik. Dengan warna hitam dan hanya menimbulkan dasi warna putih saja, sini sudah mengartikan bahwa ini adalah kejahatan kerah putih seperti itu. Dan buku ini menarik, dilihat dari covernya itu sudah sangat menarik sekali menurut saya. Kemudian ciri khas selanjutnya adalah setiap bab itu memiliki rangkuman di akhir babnya seperti itu, sehingga para pembaca juga dapat memahami isian dari seluruhnya karena sudah ada rangkuman di setiap babnya. Nah, buku ini dikatakan mutakhir jika ilmunya itu masih bertahan hingga sekarang, atau ilmunya itu masih bisa dipakai hingga sekarang. Menurut saya buku ini mutakhir, diterbitkan pada tahun 2010, namun ilmunya masih juga bertahan hingga sekarang. Maksudnya masih bisa menjadi acuan untuk para penulis lainnya seperti itu. Buku ini bisa menjadi acuan karena juga menyertakan contoh yang konkret bagaimana kleptokrasi itu di dunia, bagaimana kleptokrasi itu bisa berjalan. Nah, selanjutnya adalah buku terakhir yang berjudul Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Buku ini ditulis oleh Christian S.H. M. Hum, di mana halamannya berjumlah 244. Besarnya ukurannya adalah 16 x 24 cm.
Sampulnya itu dengan apa namanya di sini? Sampulnya itu dengan kertas art carton 230 gram. Ini adalah cetakan pertama yang dicetak pada bulan Januari tahun 2017. Buku ini juga memiliki ISBN yaitu 97862232227. Buku ini membahas mengenai bentuk-bentuk kejahatan korporasi yang marak pada dewasa ini. Buku ini membahas mengenai perkembangan kejahatan dan hubungannya dengan kejahatan korporasi, pengertian kejahatan korporasi, tipologi atau karakteristik dari kejahatan korporasi, serta bentuk-bentuk kejahatan korporasi yang baik yang terjadi di Indonesia maupun yang terjadi di negara lain akan dibahas secara tuntas dalam buku ini. Korporasi menurut para ahli dalam buku ini disebutkan Satjipto Raharjo. Korporasi adalah badan yang diciptakan oleh hukum sehingga mati hidupnya korporasi tergantung orang hukum yang berperan di dalamnya. Ketika hukum ingin mematikan korporasi, maka dapat melakukan segala hal untuk mewujudkan hal tersebut. Adapun ciri-ciri korporasi yang dituliskan dalam buku ini adalah yang pertama, berorientasi pada profit. Lalu yang kedua adalah modal perseroan terbatas berasal dari saham dan obligasi. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi terletak pada rapat umum pemegang saham. Yang keempat, pemilik saham bertanggung jawab atas saham yang disetorkan. Yang kelima, keuntungan pemilik saham berupa dividen. Dan yang terakhir adalah perusahaan dipimpin oleh direksi. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh buku ini adalah membahas secara tuntas mengenai perkembangan kejahatan, khususnya dalam kejahatan korporasi, mulai dari pengertiannya, tipologi, lalu juga karakteristik, dan contoh-contoh serta bentuknya. Ini lengkap sekali dalam buku ini sehingga pembaca mengerti dan paham dengan tema yang dibawakan oleh buku ini. Sedangkan kelebihan lainnya adalah menggunakan bahasa yang cukup mudah untuk dipahami oleh para pembaca, dan juga kegayutan dalam paragrafnya juga sangat bagus sekali. Lalu juga ciri khas yang dimiliki oleh buku ini adalah ciri khasnya memiliki beberapa grafik dan juga beberapa tabel mengenai kasus-kasus korporasi, dan itu memudahkan orang-orang untuk melihat poin-poin penting dalam buku ini seperti itu. Lalu, buku ini dikatakan mutakhir karena terbit pada tahun 2017, di mana 2017 itu masih berlalu sebentar seperti itu. Maksudnya masih berlaku ilmunya hingga sampai sekarang, hingga dapat dipakai sebagai acuan untuk kalian yang ingin mengetahui apa sih korporasi, bagaimana korporasi, jenis-jenisnya dan karakteristiknya, seperti itu. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari ketiga buku ini adalah buku ini sangat bermanfaat jika kalian ingin mengetahui kejahatan white collar crime, mulai dari korporasi, kleptokrasi, hingga penyalahgunaan jabatan. Nah, buat kalian yang ingin tahu, kalian harus membaca buku ini, karena buku ini juga membawa para pembaca untuk mengerti dan juga menggunakan kata-kata yang sangat mudah dipahami seperti itu.